Pasukan Rusia terus menggempur New York, salah satu wilayah penting Ukraina di arah Donetsk. Dalam rekaman video yang beredar di Telegram 7 Juli, posisi New York sedang digempur roket termobarik Rusia. TOS-1 Rusia membakar posisi musuh, mendukung penyerangan unit infanteri. Sistem penyembur api berat, Son Sepiok, menjatuhkan amunisi termobarik ke musuh, benar-benar membakar pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di sektor depan Toretsky, demikian keterangan video RV Voenkor. Kelompok pasukan tengah terus aktif menerobos pertahanan musuh, bertempur di pinggiran kota Toretsk dan sudah menduduki sekitar 30% wilayah New York. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 8 Juli, militer Rusia total kehilangan 552.190 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022 hingga saat ini. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.171 tank, 15.685 kendaraan tempur lapis baja, 20.150 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.966 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 880 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.893 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran sengit masih berkobar di Volchansky dan Lipsovsky arah Kharkov. Pasukan Ukraina berusaha menahan laju unit utara Rusia tidak mendekati kota Kharkov. Di arah Volchansky, pertempuran sengit terus berlanjut.
Kelompok penyerang utara Rusia maju di area gedung-gedung tinggi dan ke arah selatan. Personel Ukraina dicegat saat mencoba menyeberangi Sungai Volchya. 7 upaya serangan balik Ukraina dihentikan, hingga 30 prajurit dilaporkan tewas. Di wilayah pemukiman Staritsa, unit utara Rusia menghalau 3 serangan yang terdiri dari 30 prajurit. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 10 personel. Di arah Lipsovsky, angkatan bersenjata Rusia mempertahankan pertahanan di pemukiman tersebut. Pada siang hari, 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina yang masing-masing terdiri dari 10 personel dicegat. Pesawat tempur Rusia menjatuhkan bom FAB-1500 di titik penempatan besar Brigade NSU ke-12 Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian personel Ukraina berjumlah lebih dari 250 orang, demikian dilansir unit utara Rusia 7 Juli. Pertempuran sengit di kota Volchansk, Rusia dan Ukraina bertempur dari blok ke blok gedung-gedung tinggi di Volchansk. Di bagian utara kota, pertempuran berlanjut di blok gedung bertingkat dan di sepanjang jalan Sobornaya dan Pushkin. Kubu Ukraina melaporkan geolokasi rekaman keberadaan pasukan Rusia di bagian selatan reruntuhan rumah No 33 di jalan Sobornaya. Kelompok angkatan bersenjata Ukraina, Kharkov, melaporkan bahwa selama 24 jam terakhir angkatan bersenjata Rusia telah menyerang 8 kali di berbagai wilayah. Volchansk, Glubokoe, Staritsa dan Lipsy. Sejak awal hari baru, Rusia mulai melakukan aksi penyerangan, melakukan 4 serangan, 2 di antaranya telah berhasil dipukul mundur hingga pagi ini, kata angkatan bersenjata Ukraina. Terpisah, unit utara pasukan Rusia mengklaim pihaknya merebut satu persatu gedung tinggi yang menjadi basis pertahanan Ukraina di Volchansk. Jika Volchansk jatuh, akan jadi pertanda buruk Ukraina di arah Kharkov. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim Rusia total kehilangan hingga 5.000 personel militer dalam pertempuran memperebutkan satu distrik di kota Chasiv Yar di Oblast Donetsk. Demikian dilansir Nazar Voloshin, juru bicara kelompok pasukan Hortitsia Ukraina, 6 Juli. Pernyataannya menyusul penarikan mundur pasukan Ukraina dari lingkungan kanal di timur Chasiv Yar di tengah serangan Rusia terhadap kota tersebut. Posisi pertahanan di lingkungan tersebut dihancurkan, kata Voloshin pada 4 Juli saat mengumumkan keputusan militer menarik mundur pasukan dari kanal timur Chasiv Yar. Setelah merebut Avdiivka pada Februari, pasukan Rusia mengalihkan fokus mereka ke Chasiv Yar, kota tinggi yang berpotensi membuka jalan bagi Rusia untuk maju lebih jauh ke Oblast Donetsk. Selama sehari terakhir, tidak ada serangan terhadap Chasiv Yar, tetapi kota itu terus-menerus dibombardir, Voloshin melaporkan di televisi nasional pada 6 Juli. Lebih dari 100 tentara Rusia tewas, dan 132 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir di arah Chasiv Yar Torets, menurut Voloshin. Chasiv Yar menjadi salah satu daerah ketinggian yang diincar Rusia setelah Avdiivka untuk memperkuat pertahanan dalam rangka merebut seluruh wilayah Donetsk. Dari kubu Rusia, rombongan pendarat mengibarkan bendera pasukan lintas udara di atas area kanal di Chasiv Yar Donetsk. Pasukan terjun payung Ivanovo memasang bendera pasukan lintas udara lainnya di mikrodistrik kanal di kota Chasiv Yar. Konfirmasi lain bahwa saluran tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali kami. Prajurit kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi kami akan mengambil semua milik tanah air kami, demikian keterangan videonya.